masih ingat siapa khalifah dinasti Abbasiyah? Yang pertama. Khalifah Abbasiyah yang pertama. Abbas. Nah, kan pada masa Bani Abbasiyah kan dibagi menjadi beberapa periode ya. Periode pertama, kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Periode kedua itu di bawah pengaruh siapa? Turki atau Persia? Turki pertama atau pertama? Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Meliputi yang pertama tokoh ilmuwan di bidang umum sama pusat-pusat peradaban Islam. Kita mulai dari tokoh ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan umum. Yang pertama itu Al-Kindi. Al-Kindi itu disebut filosof pertama Islam karena beliau itu orang Muslim pertama yang mengkaji filsafat. Karena ketika itu filsafat masih didominasi oleh orang-orang Barat, orang-orang Kristen. Nanti kalau sekiranya penting boleh digarisbawahi. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab. Beliau ini membagi negara menjadi 5 bagian. Negara apa mawar? Ya, terus negara fasik, negara yang berubah, negara salah. Yang pertama itu Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua. Khalifah kedua Abbasiyah sinten? Ketika itu dibangun beberapa peradaban seperti masjid, terus perpustakaan, Baitul Hikmah, kutab juga. Kemudian pada masa Khalifah Harun al-Rasyid itu dikembangkan universitas di dunia sama perpustakaan Baitul Hikmah. Yang kedua, kota Samara. Kota ini terbentuk karena ketika itu Baghdad sudah padat penduduk. Ketika itu dibangun bangunan yang megah namanya Mahligai. Lanjut, kota yang ketiga itu ada Sekarang sampai sini ada yang ditanyakan betul? Betul? Berarti kita diskusi nggih. Berhitung 1 sampai 3. Tadi kita belajar tokoh-tokoh masih sampai Ibnu Sina nggih. Nah, tugasnya setiap kelompok nanti menjelaskan setiap tokoh-tokoh ini, tapi dibagi. Misal nggih, kelompok 1 dicatat. Tugasnya Ibnu Maskawai sama Al-Ghazali. Kelompok 2 kelompok 3 sama bapaknya sama salah satu karya beliau apa? Ibnu Maskawai adalah seorang moralis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya di LKS. LKS halaman 38. Dan pagi hari ini dengan membaca surat Kafaratul Majlis. Sekali saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah, meliputi tokoh-tokoh di bidang ilmu pengetahuan umum seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, dan lain sebagainya, serta pusat-pusat peradaban Islam meliputi Baghdad, Samara, Kark, Hasimiyah, Samarkand, dan Mesir. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh-tokoh ilmu pengetahuan agama masa Daulah Abbasiyah serta keruntuhan Daulah Abbasiyah, di mana tokoh-tokoh ilmu pengetahuan agama masa Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi 3 bidang, yang pertama bidang ilmu hadis, bidang ilmu tafsir, serta bidang ilmu fikih. Kita mulai dari tokoh di bidang ilmu hadis. Yang pertama terdapat Imam Bukhari. Beliau menyusun suatu kitab terbesar yang diberi nama Sahih Bukhari dan menjadi rujukan pertama dalam hadis. Yang kedua terdapat Imam Muslim. Beliau bersama Imam Bukhari diberi gelar Syaikhoni atau 2 syekh. Beliau juga menyusun kitab hadis yang diberi nama Sahih Muslim dan menjadi rujukan kedua setelah Sahih Bukhari. Ketiga terdapat Imam Abu Daud. Beliau juga menyusun suatu kitab yang diberi nama Sunan Abu Daud. Dan kemudian para ulama sepakat mengelompokkannya ke dalam kutubus sittah. Yang keempat terdapat Imam At-Tirmidzi. Beliau juga menyusun suatu kitab yang diberi nama Sunan At-Tirmidzi. Beliau pernah berguru kepada Imam Bukhari. Yang kelima ada An-Nasai. Beliau juga menyusun suatu kitab hadis yang kemudian dikenal dengan Sunan An-Nasai. Selain itu juga beliau menyusun suatu kitab yang dikenal dengan As-Sunan Al-Mujtaba yang memuat 5.761 hadis dan termasuk dalam kutubus sittah. Terakhir terdapat Ibnu Majah. Beliau juga menyusun suatu kitab hadis yang bernama Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, tokoh di bidang ilmu tafsir. Yang pertama terdapat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. At-Tabari menyusun suatu kitab yang diberi nama dengan Tafsir At-Tabari. Di dalamnya beliau menegaskan bahwa tafsir yang baik adalah tafsir yang menghargai pendapat para sahabat dan tabi'in. Tokoh kedua ada Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menorehkan hasil karya sekitar 100 karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu karya beliau di bidang ilmu tafsir adalah Mafatih Al-Ghaib yang berisi tafsir Quran surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Terakhir ada Az-Zamakhsyari. Di bidang ilmu tafsir, beliau menyusun suatu kitab yang dikenal dengan Al-Kasyat An-Naqa'iq At-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil yang diselesaikan tahun 1134 Masehi. Selanjutnya di bidang ilmu fikih, yang pertama terdapat Imam Hanafi. Dalam menetapkan suatu hukum, beliau berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan urf. Beliau menyusun suatu kitab yang diberi nama dengan Al-Faraid yang membahas masalah waris. Yang kedua Imam Malik. Dalam menetapkan suatu hukum, beliau berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Amal Ahli Madinah, qiyas, dan maslahah mursalah. Beliau juga menyusun suatu kitab yakni Al-Muwatta yang memuat hadis berkaitan dengan bidang fikih. Ketiga ada Imam Syafi'i. Dalam menetapkan suatu hukum, selain Al-Quran dan hadis, beliau juga berdasar pada qiyas dan istidlal atau penalaran. Beliau menyusun suatu kitab, salah satunya tentang kitab fikih yang menyeluruh. Terakhir ada Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Dalam menetapkan suatu hukum, beliau berdasar pada Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, dan qiyas. Beliau menyusun salah satu kitab yang diberi nama Al-Musnad yang menghimpun 40.000 hadis yang disusun berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan.